Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Nurul Aulia dari Prodi PGMI dengan NIM 1910400819. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari anggota kelompok saya yang lain. Saya akan membahas atau menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Dengan poin yang akan saya jelaskan adalah poin A sampai D. A. Sejarah ibadah kurban. Kurban bermula atau dalam sejarah Islam itu dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulanya Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia disuruh menyembelih putranya. Pada mimpi pertama, beliau tidak percaya jika itu merupakan wahyu Allah. Namun ketika mimpi itu 3 kali berturut-turut datang padanya, akhirnya pada mimpi ketiga beliau percaya jika itu merupakan wahyu Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah ketika Nabi Ismail atau putranya Ismail berusia 7 tahun. Ada pula yang berpendapat pada usia 13 tahun Nabi Ismail akan disembelih. Tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, akhirnya Nabi Ismail akan disembelih. Namun karena kasih sayang dan rahmat Allah SWT kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, akhirnya ketika akan disembelih, Nabi Ismail digantikan dengan seekor kambing atau domba. Sejak saat itulah akhirnya kurban mulai atau terus berkembang dan terus dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pengertian ibadah kurban. Menurut bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, dari kata qoroba yakrobu kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan, menghampiri. Sedangkan menurut istilah, kurban ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. C. Dasar atau dalil ibadah kurban. Yang pertama, dasar dari dalil ibadah kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yaitu yang pertama berdasarkan Al-Quran yang ada pada surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Yang kedua berdasarkan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut ini yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yaqrabana musholana, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sembahyang kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. D. Ketentuan ibadah kurban. Yang pertama yaitu hukum berkurban. Hukum berkurban dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hukumnya menjadi sunnah muakkad dan berhukum wajib. Hukum sunnah muakkad menurut jumhur ulama yaitu orang yang mengerjakan berdapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Sedangkan hukum berkurban berubah menjadi wajib ketika yang pertama seseorang bernazar bahwa dia akan melakukan kurban. Yang kedua, ketika ia membeli hewan kurban atau membeli hewan, ia berkata bahwa hewan ini adalah untuk hewan kurban atau kata yang bermakna sama dengan kata bahwa hewan tersebut adalah untuk hewan kurban. Yang kedua adalah jenis dan syarat hewan kurban. Jenis hewan yang digunakan itu boleh unta, kerbau, sapi, domba, ataupun kambing. Sedangkan untuk jenis
Kelamin hewan yang digunakan boleh jantan dan boleh betina. Namun, kebanyakan pendapat para ulama itu adalah jantan. Sedangkan untuk umur hewan, domba atau biri-biri itu berumur 1 tahun, masuk 2 tahun, atau ketika sudah berganti gigi atau poel. Untuk kambing yaitu berumur 2 tahun atau lebih, atau masuk untuk tahun ketiga ketika giginya sudah berganti atau poel. Sedangkan untuk kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih, masuk 3 tahun ketika atau biasa disebut dengan bakorun atau jamasun. Sedangkan untuk unta berumur 5 tahun lebih atau masuk tahun ke-6 yang biasa disebut dengan ibliyun. Sedangkan untuk kondisi hewan kurban yaitu sehat, tubuhnya tidak cacat, tidak kurus dan tidak ada cedera, baik itu pincang, terpotong telinganya atau ekornya buta ataupun yang lainnya. Pokoknya sehat. Harus sehat dan tidak cacat. Kalau bisa yang gemuk. Sedangkan untuk hewan kurban, peruntukan hewan kurban itu untuk kambing dan domba untuk kurban 1 orang. Sapi, unta, dan kerbau itu untuk 7 orang. Waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan 3 hari tasyrik berikutnya, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Sedangkan untuk tempat pelaksanaan pemotongan hewan kurban yaitu boleh dilaksanakan di dekat masjid, di rumah, di lapangan musola, ataupun di tempat penjagalan atau pemotongan hewan kurban. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.